malaikat disuruh sujud ke Adam kayak sujudnya sujud sholat itu tidak akan terjadi. Karena sujud yang kayak demikian khusus lillahi ta'ala. Sehingga di bab riddah, ketika orang biluk niat sujud ning manusa iku murtad. Tapi nak orang niat sekedar biluk orang murtad. Misalnya kayak hormat ning sang saka, hormat kepada bendera merah putih. Itu ya tidak sampai murtad dan tidak kafir. Meskipun kamu niat menghormati sang nopo saka. Tapi kalau sujud kahayati sholat, sujud yang kayak watul jabha alal ardi, meskipun tidak punya niat menghormati makhluk kayak menghormati Allah, tetap hukumnya murtad. Paham? Karena itu spesialis khususan lillahi ta'ala. Pokoknya kalau suwun sing ngaji teng mriki pas maknane niku serius ya, karena lafaz-lafaz sing teng tafsir ya, itu tidak mengikat ya. Makanya nanti kalau terangkan sitok-sitok. Jadi yang mengikat itu hanya lafaz Quran, hanya lafaz napa? Quran. Kalau tafsir itu tidak mengikat kecuali ada bukti hadis mutawatir atau ijma'nya ulama yang memastikan kan makna itu demikian ya, makna itu napa? Demikian. Sehingga misalnya kados tadi saya maknani fasajadu ila iblis. Hampir semua ulama itu maknani fasajadu itu sujud tahiyatin, sujud dan khinain. Itu hampir semua ulama syariat seluruh dunia, mulai ulama riyen ngantos sak mangke. Asal waras tau sinau. Itu mesti maknani itu sujud dan tahiyatin atau sujud dan khinain. Hanya diluk itu kayak film-film Cina, hanya apa? Membungkuk. Karena kalau sujud sampai watul jabha alal ardi, kata sujud fi sholat, itu tidak kebayang diberikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama sing waras bolak-balik itu tidak akan maknani sujud kayak sujud fi sholat. Paham ya? Ini perlu kalau peringatkan karena sekarang tuh sudah ngawur masal, dina ora gelem fatwa, repot. Jadi dia ngiranya itu Nabi Adam disuruh sujud. Apa malaikat disuruh sujud ke Adam kayak sujudnya sujud sholat itu tidak akan terjadi. Karena sujud yang kayak demikian khusus lillahi ta'ala. Sehingga di bab riddah, ketika orang biluk niat sujud ning manusa iku murtad. Tapi nak orang niat sekedar biluk orang murtad. Misalnya kayak hormat ning sang saka, hormat kepada bendera merah putih. Itu ya tidak sampai murtad dan tidak kafir. Meskipun kamu niat menghormati sang nopo saka. Tapi kalau sujud kahayati sholat, sujud yang kayak watul jabha alal ardi, meskipun tidak punya niat menghormati makhluk kayak menghormati Allah, tetap hukumnya murtad. Paham? Karena itu spesialis khususan lillahi ta'ala. Makanya Imam Suyuti di beberapa ayat-ayat sebelumnya, tiap kata fasajadu sujud dan tahiyatin lawat ujabatin alal ardi. Karena sudah sering, sekarang nggak dijelaskan. Tapi kan masalahnya kulo eling, paham ya? Nah, sampean mungkin selalu. Ya intinya sampean punya guru yang tidak punya problem ingatan. Sebetulnya itu ilmu standar, tapi tetap saja kalau sampean nggak diperingatkan, sampean cari nanti di surat Baqarah, di juz 8 itu kan diulang-ulang. Dan Imam Suyuti selalu bilang sujud tahiyatin, lawat ujabatin alal ardi. Paham? Kalau masalahnya itu, karena makna ini punya pengaruh. Kalau masalahnya itu hanya sujud yang diluk saja, atau kayak film-film Cina itu hanya hormat gitu. Ketika iblis menentang, tentu iblis itu salah. Wong kon ngono kok ora gelem. Paham ya? Tapi nambah maknani sujud kok sujudnya manusa, sing bener iblis. Mulane sekarang banyak di kampus aliran pendukung iblis. Bahwa iblis, lho nggih betul. Zaman era Cak Nur itu sudah bikin guyonan, apalagi sekarang anak-anak. Tapi dulu zaman Cak Nur itu hanya guyonan. Kalau sekarang itu anak-anak mahasiswa serius. Iblis itu makhluk terbaik. Dia punya tauhid paling murni, sehingga dia menolak disuruh sujud pada Nabi Adam. Jadi kalau dimaknani sujud itu wat ujabatin alal ardi, tentu iblis punya prestasi karena dia lebih baik. Paham no? Lho nggih to. Ora goblok teman-teman tuh sedung sama terang nih. Kalau pamit bojo kula nu ngajine Bojonegoro per wulan wis keseringan. Jadi aku kok wis tak niati omah penjuk tambahan cuti. Kula yang selama ini cutinya kan mulut Rejab Ramadan. Saya mungkin minta tambahan 2 lagi. Jelas kula pusing ora sampeyan napa. Saya tetap ciri khas ulama. Ulama itu geman bukan kumpul uang teman-teman.
Kalau kemarin tuh tidak tuh tamu germulut tuh sering tuh tamu kajian. Surah gelem-gelem aja. Tapi kalau tamu kaji-kaji yang putih situ buntu. Mau ngotot, mau gini kok temu jamak ngatain kalau bilang, kalau mau nado teko masuk jenengan buatan nuruti. Ya podo kalau nuruti aja ada mereka. Timbang sampean kecewa ngundang kula teng Rembang wis ada orang nek niat nek ngaji teng mriki nek boten purun ora usah gampang kula ora tak gampang urusan dunya. Ngaji niku dunya nggih. Ikhlase tok akhirat tapi nek ngaji urusan apa? Dunya. Kok enggak sampean ra jelas pusing. Jadi anggap mawon kula nerangno ilmu sewanteng pangeran. Mboten demi jenengan ruwet mana demi jenengan apa? Ruwet. Anggap to misalnya kalau ikhlas mbek Tuhan di order no. Kalau itu sering untuk order nih, untuk fee, istilah untuk sharing fee. Mata santri kalau ada di uang, ada di mubalek. Jadi jenengan tidak royalti, kesong ngaji nih jenengan. Tapi pengen nyukani jenengan, potongannya kok makmur jenengan. Nah ini bicara ilmu kelas tinggi. Jadi kalau makna dari awal itu salah. Misalnya sampai makna ini sujud itu di isjuduli Adam ya. Kalau usjuduli Adam kamu maknani wat ujabah alal ardi, tentu iblis ini hebat gitu. Karena dia menolak perintah yang tidak masuk akal. Sehingga sekarang di kampus banyak gerakan penggemar iblis. Dianggap iblis itu tauhidnya lebih rasional karena menolak sujud pada makhluk. Paham ya? Jadi ini punya efek makna itu Pak. Makanya saya tadi ulang-ulang fasa jadu mongko podo memberi penghormatan. Paham ya? Mungkin makna saya itu tidak populer tapi benar. Timbang maknanya jenengan populer tapi salah. Paham ya? Jadi ini sampai nanti cari di beberapa tafsir termasuk tafsir Jalalain sendiri di bab-bab awal itu mesti fasa jadu ila iblis sujuda tahiyatin wan khinain lawat ujabatin alal ardi. Paham ini kalau terang. Terus pengandian kedua, pengandian maksudnya podo raro Imam Suyuti dhewe raro, makanya saya tadi tak mukadimai, tafsir itu tidak mengikat, karena sing roh dhewe ya orang sing roh dong kejadiannya zaman dhisik. Nabi Adam mbek Hawa mbek iblis sing roh sapa? Podo raro. Makanya Imam Suyuti dhewe raro. Makanya saya itu pernah dibantah, Gus, jangan jadi kiai orang sopan sering kritik Imam Suyuti. Nak podo raroe tetap aja podo tepak-tepakan. Nah urusan, paham? Makanya tafsir itu tidak mengikat. Ya cuma timbang sampean nafsiri dewi kan malah roh karpe. Tetap anut ulama. Kedua itu mungkin maksudnya sujud itu ya wat ujabatin alal arti. Wat ujabatin alal arti. Bener-bener sujud kayak kita sholat. Kalau betul pengandiannya demikian, itu pun kalau malaikat melakukan bukan niat sujud pada Adam, tapi sujud li amrillahi ta'ala. Karena kalau niat sujud pada Adam tentu menjadi murtad. Kalaupun bentuk sujudnya itu betul-betul sujud kayak sholat, itu niatnya para malaikat tentu mensujudi perintah Allah, bukan mensujudi Adam sebagai makhluk. Paham ya? Dan itu pasti begitu. Artinya kalau itu terjadi, pola kejadiannya gitu, kronologinya begitu, pasti niatnya malaikat sujud ning perintah Allah, orang sujud kepada Adam sebagai makhluk. Nah, sampai ngono malaikat itu salah niat, berarti ora tau ngaji bab murtad. Paham? Dan harus begitu. Makanya kemarin saya baru dari Jogja kalau cerita. Malaikat itu dia ora tau ngaji. Jadi yo repot kadang malaikat yang paham kersane Allah kan paling Jibril, Mikail, malaikat papan atas niku memang. Tapi malaikat kebanyakan niku ngawur tenan, sebagian nggih ngawur tenan. Makanya sama dari hadam malaikat ya sebagian yo keliru tenan. Kalau malaikat yang papan atas semuanya layak sunawah ma'amarohum. Tapi kalau malaikat kebanyakan itu ya ada masalah, mereka juga makhluk kayak kita. Mulane mudin wani gerdak, kena takoki malaikat mungkar nakir, ojo kaget ojo ndredeg. Fa innahuma khalqun min khalqillah. Wadal mudine dhewe maca ndredeg. Tapi tetap saja mengajari si mayit pede ngadepi malaikat. Kejare mungkar nakir ya khalqun min khalqillah, ya makhluk kaya kowe. Ndak, saya punya beberapa kasus di mana malaikat sendiri itu yang tidak malaikat papan atas itu ya punya logika sebetulnya.
logika atau nafsu atau khayal ya terserah istilahnya. Misalnya ketika Allah ngangkat Adam sebagai khalifah, itu malaikat mensomasi. Ya Allah, kenapa ngangkat Adam sebagai khalifah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqad disulat. Dan mereka protes karena status Adam menurut asumsi malaikat adalah ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikun dima. Dianggap potensi Adam itu merusak bumi. Mergo penggaweane nggih ngoten niku. Ya saiki ya fakta memang Bani Adam yasfikut dima tenan dino perang nganggo bom macam-macam. Ya memang yasfikut dima. Tapi ternyata cara berpikir Tuhan itu beda dengan malaikat. Jadi malaikat iya Adam ya kurang ajar, Adam lah ya kurang ajar yasfikut dima. Lah kowe iku saleh iku mergo saleh desain, ora saleh mergo saleh. Kowe iku tak desain gak di nafsu. Dadi saleh iku saleh desainan. Ora saleh mergo kowe dhe mental saleh. Upama kita kayak elemen sing ana ning Adam, rupa-rupane nafsu, paling kok ya mesum. Lha ngoten iki cerita sampean ngandel ya kena, ora ngandel ya goblok kowe ngomong. Wong dikandani wong alim sing sering sinau sira ngandel. Sangawur-ngawure kula itu bacaannya banyak, paham bacaannya banyak. Sak pinter-pintere sampean tetep sitok ilmune sitok. Makna kok guru iku ora pati paham. Wis gak pati paham ditinggal golek duwe. Parah ilmune sampean parah. Nang tuh wis kiai nek fatwa konsultasi. Gak ngono yang menyesatkan tenan. Akhirnya pangeran ngenyek mereka. Kowe iku saleh ora krana komitmen, pancen tak desain saleh iku kowe ora tak ge elemen sing berupa nafsu. Makanya di cerita-cerita kitab kados karangane Syekh Nawawi Banten ada malaikat sing sok suci. Ini ku sing saiki dadi bintang Zahroh tengene kitab-kitab. Malaikat itu bilang, "Ya Allah, saya berani menantang tantangan itu. Saya kalaupun jenengan kasih nafsu, tetap eling jenengan, tetap maca tasbih karena ini sudah komitmen saya." Sampai pangeran dikai nafsu mesum, nafsu napa? Mesum salat. Tenan didono ning bumi lala pas ana wedok adus. Walhasil mek malaikat itu terus berkosa. Bareng diperkosa ndekne sobat kepengin munggah ning langit wis ra iso munggah mergo bar mesum, bar napa? Saya pangeran kan. Lah iya, sak nakal-nakale Bani Adam ngerayu barang ke langsung kan. Sak nakal-nakale Bani Adam kadang ngerayu barang kowe apa langsung kan. Dadi parah kowe. Cara takake nafsu parah kowe. Makanya sirrinya umumnya manusia itu menurut ijma'nya ulama masih afdal ketimbang umumnya malaikat. Manusia spesial ya luwih afdal timbang malaikat yang spesial. Tentu sampean kan nggak bisa dibandingkan Jibril karena kamu umumun nas ya bandingannya umumul malaikat. Spesialnya malaikat kayak Jibril ya kene dijago kayak Nabi Muhammad. Urutannya kan gitu, masa kita dibandingkan Jibril kan enggak fair. Permainannya enggak fair. Masa Nabi Muhammad tiba badino malaikat sing mesum kan juga ada napa? Ndak fair. Memang makanya ulama kalau mentakwil kan umumul malaikat itu bandingannya dengan umumun nas dan khususiatul malaikat kayak Jibril Mikail bandingannya ya khususiatun nas. Jadi misalnya malaikat dijago Jibril, kuwi dijago Nabi Muhammad. Kono Mikail kene Nabi Ibrahim wis pokoke golek-goleki lah. Kira-kira. Golongane Israfil iku didubek Nabi Musa, Nabi Isa. Lah malaikat sing mesum iki bandinganmu. Cuma nek sampean mesum kan SMS-an sik ngrayu sik janjian yang macam-macam. Iku ora janjian ya ora SMS-an langsung kan. Paham ya langsung kan. Mulane malaikat itu dianggap duwe sisi sing luwih parah, di sisi sing luwih napa? Parah. Di sing disebut wa ma unzila alal malaikaini bi babila haruta wa marut. Makanya ulama itu khilaf. Bagaimana mungkin termasuk malaikat tapi kasusnya mengajari sihir? Sama seperti bagaimana mungkin iblis yang berkategori malaikat ternyata balik. Itu katanya ulama. Memang malaikat solehnya itu soleh desainan awal, bukan soleh karena komitmen melawan hawa nafsu. Beda dengan solehnya manusia. Itu mengkhofa maqama rabbih dan benar-benar wanahan nafsa anha. Kalau malaikat tidak pernah nahan nafsa, memang didesain tanpa nafsa. Jadi kemana cara sampean didesain impoten, didesain kere, didesain uteke kelainan, terus gak tahu zina, itu rapati digandar. Mereka orang-orang perjuangan deh, Pak. Kok sampean ngerti didesain kere, radio duit, bingung. Ini ku razina rapati untuk ganjaran. Pancen rano sing gelem, paham? Rano.
Makanya yang dipuji Rasulullah tidak zina itu aturannya warajulun da'athu imro'atun dzati mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Jadi sab'atun sing yudhilluhum wa yauma la dhilla illa dhilluh itu harus syaratnya warajulun da'athu imro'atun dzati mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Wong lanang maco bodine wapi terus dijak main mbek wong wedok ganteng tapi tetap muni faqala inni akhafullah. Kalau sampean kan ndak, perempuannya yang lari. Umpama kepengene ra kesampean, Pak. Umpama kepengene ra napa? Sampean. Jadi unsur tidak selingkuhnya itu lebih karena tidak ada energi untuk payu selingkuh. Jadi rapati diganjar karena memang ndak bisa napa? Gak payu selingkuh. Untuk diganjar harus payu tapi tetap gak gelem, paham ya? Payu tapi tetap napa? Makanya kalau beberapa kali cerita ketika Sayyidina Umar itu mengkritik zina, mengkritik perempuan, mari fitnah apa-apa, seorang sahabat temannya dia tanya, ya Umar, kalau begitu Anda kok tidak minta Tuhan saja, sahabat mesumnya dihilangkan. Dari Umar, orang aku senang tetep ono, tapi rawan zina. Yo tetep ono tapi razi. Sing mari tok ganjaran yang ngempet. Lha tadi kok wajar hadis kan, sing mari ganjaran nggih ngempet nih. Mulane ketika sampean ngempet zina, ngempet maksiat kok rasido. Iku rasido, ora usah ngamal apik. Pokoke iso hamba bisa yaten kok falam ya'mal wis kutibat hasanatan kamilatan, bukan sekedar wahidan tetapi napa? Kamilatan. Kepengen ora kesampaian. Padahal iso, iku kutibat hasanatan kamil. Ya modal kepengen rasido malah mari ganjaran. Tapi kan bermain api itu Mas. Ya masalahnya kan resiko tuh bermain apa? Bermain. Ya, tapi kan malah seru tuh, malah apa? Ini bensaban ngertos. Terus kalau balik ini mati. Jadi memang kalau polemik di tafsir itu tidak mengikat. Karena tafsir sendiri itu sebagiannya tidak mutawatir, juga tidak ada ijma. Kecuali tafsir yang menafsirkan itu dengan hadis-hadis mutawatir atau didukung oleh ijma, maka itu mengikat. Dan tebak-tebakan cerita Adam, Hawa, tebak-tebakan tukaran macam-macam. Nggak terus tukar ahli sunnah sampai Mu'tazilah. Bantahan ya podo kadang ya podo goblok, podo raro. Sama nggak sadaran Gus kualat orang arah kualat. Ini urusan ilmiah, urusan tebak-tebakan. Jari Mu'tazilah itu wongnya pinter-pinter. Ya iman be Quran. Sama jangan ngira kalau sampean sendiri yang iman sama Quran. Menurut Mu'tazilah, surga sekarang itu belum ada. Jadi nak mana yang minal jannati yo perkebunan, kira-kira di India, di Hollywood, itu soalnya kalau ya orang Mu'tazilah itu yakin betul kalau surga sekarang itu belum ada. Dan sampean jangan ngira kalau Mu'tazilah itu berdasar akal ya tidak. Mereka mustadillina bi qaulihi ta'ala arduhas samawati wal ardu. Sariqu wasabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Bergegalas menuju surga, di mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kalau surga dan neraka sekarang ada, lalu diletakkan di mana? Karena yang namanya dunia itu isinya kan hanya langit dan bumi. Kan tidak mungkin al-jirmul akbar fi haizil jirmil asghar. Kan tidak mungkin satu jirim yang lebih besar yaitu surga yang katanya ambane langit bumi, kemudian sekarang ada di dunia yang kapasitasnya masih luas surga. La yumkinu ayyatamakkana al-haizul akbar fil haizil asghar. Mereka yakin betul. Ketika ditentang ahli sunnah, fakaifa bi qissati Adam. Ceritanya Adam terus piye? Iku jan Nabi Manal Bustan wis sekolahane perkebunan ya. Ahli sunnah yakin nak swarga iku wis ana. Tapi ya padha ra roh, mulane kula darani ini tidak ilmiah, padha ra roh. Wong dalile ahli sunnah iddat lil muttaqin niku nganggo fi'il mandi. Fi'il mandi ku wis lho urusan akidah kok bantah-bantah urusan fi'il napa? Mandi. Mergo surga nek iddat lil muttaqin. Jenenge disediakno nganggo fi'il mandi berarti wis ono. Lah nek fi'il mandi kanggo mudhari ya pirang-pirang, misale ata amruwa. Amruwa maknane kiamat. Ata fi'il mandi. Qad qomati salat itu fi'il mandi padahal lagi qomat urung salat. Bata-batan akidah tidak nahwu barang. Makanya ahli sunnah sendiri kalau begitu ya tidak mengkafirkan yang menentang karena ijek tebak-tebak. Wah ahli sunnah kena titenane gampang. Saya ini ahli sunnah yang paham. Saya ini sunni yang paham, bukan sunni yang anut-anutan.
Ahli sunnah itu kalau yakin pendapatnya mutawatir, dia pasti akan mengkafirkan yang menentang atau memurtadkan yang menentang. Tapi kalau pendapatnya masih sama-sama tebak-tebakan, dia 50-50. Ya sembah kono apa? Makanya dalam istihad itu yang salah pun diganjar karena masih tebak-tebak. Makanya dalam etika istihad seperti NU, Muhammadiyah, Wahabi, PKS semuanya termasuk P3, PKB semuanya. Yang namanya etika istihad oleh ulama dulu selalu begini. Madhabuna shawabun yahtamilul khata' wa madhabuka khata'un yahtamilus shawab. Dan sampean kalau waras cara beretika ya begini ini. Ya, cara beretika begini. Madhabuna shawabun, pendapat saya itu benar, tapi yahtamilul khata', mungkin salah. Pendapat Anda salah, tapi mungkin benar. Karena istihad itu tebak-tebakan. Sekarang surga dan neraka ada betul apa enggak? Padha ora roe. Padha ora roe. Wong bahasa Arabe kebun ya jannah tenan. Mari perkara bahasa Arabe kebun ya jannah tenan. Lho nggih, kalau kata jannah maknane mesti swarga. Saiki delok ning cerita surat Kahfi. Cerita surat Kahfi sing faqala lahu sahibu wa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka wa dakhala jannatahu wa huwa zalimul li nafsi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Niku jannah artine swarga napa perkebunan? Sing cerita teng Ashabul Kahfi niku perkebunan kan? Yang menceritakan dua teman berdialog itu wa dakhala jannatahu wa huwa zalimul li nafsi. Kanjeng Nabi juga biasa ngendikan misalnya sing pidatone wong-wong tukang mubalek nikah senengane baiti jannati. Ayo mergo ana perkebunan ning kono wit apa jenenge? Golongane kates, golongane gedhang. Ngene semuni baiti jan padahal ning kono ora ana widadari wong judes. Tapi tetep ae selain baiti jannat. Lah sing mari repot tuh maknane jannati itu tetep perkebunan. Mari perkara kan iku. Ali sunnah yo akhire yo ora pede. Ya padha ra pede dong, padha tebak-tebakan. Makanya saya sebagai ulama itu ya tenang mawon, cuma kadang kalau ada mau tiang, wah ngoten niku ora ngrusak akidah. Sing ngrusak akidah iku bodoh. Nak macane akeh malah ora. Tetep luwih ngrusak bodoh.